Selamat datang di kampus yang mendidik moralitas dan intelektualitas, Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Aridona dengan NIDN 1307079301. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah penyusunan skala psikologi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah SI-223 diajukan untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok pada prodi psikologi dan bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman mengenai alat ukur dalam psikologi dan mampu mengembangkan alat ukur terkait konstruk psikologi. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah penyusunan psikologi, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan mengembangkan instrumen dalam pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori dalam psikologi. Capaian pembelajaran mata kuliah penyusunan psikologi, yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami alat ukur dalam psikologi, kemudian mahasiswa mampu menghasilkan alat ukur berdasarkan konstruk psikologi. Luaran mata kuliah penyusunan skala psikologi, mahasiswa mampu menghasilkan instrumen dengan konstruk psikologi. Mata kuliah ini membahas tentang alat ukur dalam psikologi, konsep tes dan psikologi, konstruk psikologi, konsep ke indikator, kemudian menulis item, validitas dan reliabilitas, analisis item, dan laporan akhir. Metode pembelajaran menggunakan Delivery Interaction Assessment. Di mana metode delivery dilakukan dengan memberikan pengantar materi dari dosen untuk mahasiswa. Interaction dilakukan dengan sesi diskusi bersama dengan mahasiswa. Assessment dilakukan dengan penilaian terhadap mahasiswa dalam melakukan tugas, UTS, dan UAS. Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan Student Centered Learning, diantaranya akan dilakukan melalui metode penugasan dan Project-Based Learning. Pembelajaran dilakukan secara luring, penilaian dilakukan dengan beberapa komponen dengan menetapkan bobot penilaian. Di antaranya, komponen yang pertama ada kehadiran, bobotnya itu 10%. Kemudian komponen yang kedua ada tugas 1, yaitu pembuatan item dengan bobot 15%. Kemudian tugas 2, uji coba item, yaitu berupa proyek lapangan, itu bobotnya ada 15%. Kemudian bobot yang keempat itu ada UTS, yaitu bobotnya ada 30%. Dan UAS, bobotnya adalah 30%. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah penyusunan skala psikologi adalah yang pertama, metodologi pendidikan, yaitu karya saya sendiri dan teman-teman. Kemudian yang kedua ada penyusunan skala psikologi, yaitu bukunya dari Bapak Saifuddin Azwar. Kemudian ada buku penyusunan skala psikologi dari buku Ahmad Saifuddin. Kemudian ada Essential Psychological Testing, yaitu e-book dari Cronbach. Mungkin itu sekilas dari saya. Berikut saya paparkan video perkuliahan dengan mata kuliah penyusunan skala psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah penyusunan skala psikologi dengan materi pertemuan yang kedua, yaitu tentang konstruk psikologi. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Materi pada hari ini adalah pertemuan kedua, yaitu materinya tentang konstruk psikologi. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan pertemuan pada materi 1, yaitu tentang pengukuran psikologi. Teman-teman masih pada ingat nggak tentang apa itu pengukuran psikologi? Oke, silahkan Cynthia, apa itu pengukuran psikologi? Jadi pengukuran psikologi itu adalah alat ukur yang digunakan dalam psikologi guna untuk menilai aspek-aspek psikologis untuk melihat hasil nilai reliabilitas dan validitas. Terima kasih Cynthia, merupakan jawaban yang sangat tepat ya, karena pengukuran psikologi berupa yang digali adalah aspek-aspek psikologi. Konstruk psikologi adalah aspek-aspek yang menjadi pengukuran dalam psikologi. Kemudian yang diukur itu adalah tidak dapat diamati secara langsung
Beda dengan alat ukur yang bisa kita amati secara langsung. Misalnya, kalau alat ukur yang bisa kita amati secara langsung itu timbangan. Itu kan alat ukur juga, alat ukur yang sudah dibakukan. Kemudian meteran. Nah, meteran itu kan juga alat ukur yang sudah dibakukan. Dimana ketika kita mau mengukur panjang meja, kan bentuknya bendanya ada, kemudian subjeknya juga ada. Nah, itu hasil ukurnya juga ada. Beda dengan aspek psikologi, orangnya ada, tapi objek yang ingin kita teliti itu tidak ada. Nah, sedangkan di dalam konstruk psikologi yang kita ukur kan aspek-aspek psikologis. Berarti secara tidak langsung kita nggak bisa melihat nih aspek-aspek psikologi seseorang. Misalnya kita mau melihat motivasi, kelihatan nggak motivasi seseorang? Nggak kelihatan kan? Nah, ini yang disebut dengan aspek-aspek konstruk dalam psikologi. Nah, kemudian ada pun penentuan konstruk psikologi meliputi ketika kita mau menentukan konstruk dalam pengukuran psikologi, ada hal penting yang harus kita lihat. Yang pertama, menetapkan konstruk psikologi secara teoretik. Nah, yang dikatakan menetapkan konstruk psikologi secara teoretik itu adalah kita tentuin dulu nih secara konstruknya apa. Misalnya kita mau menentukan tentang motivasi. Motivasi kan konstruk psikologis. Nah, secara teoretik ada nggak teori yang mengatakan tentang si motivasi? Tokohnya siapa? Nah, itu masuk ke dalam menetapkan konstruk psikologi secara teoretik. Nah, sekarang kita bahas adalah konstruk psikologi. Nah, konstruk psikologi sebagai objek ukur. Kalau dikatakan objek ukur, berarti apa sih yang harus kita ukur? Nah, ini adalah disebut dengan konstruk psikologi. Kemudian yang kedua, objek pengukuran merupakan konstruk yang tidak dapat diamati secara langsung. Ketika kita mau mengukur tentang motivasi, kan kita nggak bisa lihat secara langsung, harus kita ukur terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengukur aspek-aspek psikologis. Nah, aspek yang kita lihat adalah aspek psikologisnya seseorang, baik itu indikator perilakunya seperti apa. Nah, itu yang akan nanti menjadi simpulan dari sebuah konstruk psikologi. Paham? Paham. Teman-teman udah tahu belum konstruk psikologis selain motivasi? Ya, yang pertama intelijensi, Bu. Terima kasih. Ya, benar sekali. Mungkin ada yang lainnya bisa menyebutkan? Saya, Bu, emosi. Nah, benar. Nah, ini adalah dua contoh yang termasuk ke dalam konstruk psikologi. Nah, konstruk psikologi lainnya, ini ada beberapa contoh. Ada agresivitas, kemudian ada kepribadian, ada motivasi, ada kecemasan, ada penyesuaian diri, ada produktivitas kerja, ada kinerja, dan evaluasi. Nah, ini semua adalah konstruk dalam psikologi dan ada banyak yang lainnya contohnya. Nah, ini bisa kita lihat dari teori tadi. Nah, ada para ahli yang mengungkapkan konstruk-konstruk ini. Nah, ini disebut dengan konsep dalam teori. Selain kita harus mengetahui konstruk psikologi, ketika kita mau membuat sebuah alat ukur, itu harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik skala psikologi. Nah, ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui. Yang pertama, tujuan pengukuran harus jelas. Nah, kita mau buat alat ukur ini untuk apa? Untuk siapa? Manfaatnya apa? Nah, ini penting tujuan ini. Kemudian yang kedua, ada interpretasi didasarkan pada keseluruhan item. Ketika kita mau menginterpretasikan konstruk psikologi, itu nggak boleh satu-satu itemnya, tapi secara keseluruhan. Jadi tidak boleh kita menginterpretasikan satu persatu. Jadi secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya, tidak ada respon benar dan salah. Nah, ketika subjek menjawab tentang alat ukur kita, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban yang diberikan oleh subjek adalah sesuai dengan keinginan subjek. Selanjutnya, tidak langsung mengungkap atribut. Nah, di sini ketika kita memberikan sebuah konstruk psikologi, nah itu nggak langsung ke judul konstruk kita. Jadi ada beberapa hal dari aspek-aspeknya yang diungkap terlebih dahulu, baru ditujukan. Nah, tidak langsung mengungkap atribut. Nah, di sini adalah kita itu tidak langsung ke perilakunya. Yang kita ungkap adalah indikator-indikator dari si konstruknya. Jadi indikator perilakunya seperti apa sih? Nah, itu yang kita ungkap, tidak langsung kepada konstruknya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, uji coba dan validasi. Nah, di sini adalah ketika kita membuat skala ukur, kita harus melakukannya kepada si subjek. Yang pertama adalah kita lakukan uji coba terlebih dahulu. Kita berikan skala ukur kita, kemudian setelah kita berikan skala ukur kita lakukan
rehabilitas namanya, untuk memvalidasi apakah item-item yang sudah kita berikan kepada subjek itu sudah layak menjadi sebuah alat ukur atau tidak. Nah, selanjutnya adalah skala. Skala itu ada macam-macam model. Yang pertama ada skala adaptasi, kemudian ada skala modifikasi, kemudian ada skala konstruksi. Nah, skala adaptasi ini misalnya, skala adaptasi ini adalah skala yang memang dibuat oleh orang luar yang memang cocok dengan indikator kita dan kita gunakan. Nah, caranya adalah kita mengadaptasi. Nah, orang lain misalnya menggunakan skala adaptasi agresivitas. Nah, di sini skala ini adalah berbahasa Inggris. Kita adaptasi ke bahasa Indonesia. Nah, ini disebut dengan adaptasi. Nah, kita ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian ketika kita sudah menyesuaikan bahasa, budaya, nah kita melakukan yang namanya uji kualitas dan realitas. Kenapa? Karena adanya perbedaan bahasa dan budaya. Nah, ini disebut dengan skala adaptasi. Nah, selanjutnya adalah ada skala modifikasi. Skala modifikasi yang namanya modif berarti memodifikasi, adanya perubahan. Nah, di skala modifikasi ini adalah kita mengubah, misalnya kita mau menggunakan skala orang lain. Nah, di sini ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu bisa kita ganti ataupun kita ubah. Kemudian ada beberapa aspek, misalnya kita butuhnya yang lebih. Nah, itu boleh kita tambahkan. Ketika kita melakukan skala modifikasi ini, kita harus tahu referensi dari mana, citasi dari mana. Nah, supaya jelas bahwa referensinya itu sudah pernah dilakukan, namun kita modifikasi. Ketika kita lakukan modifikasi, nah kita perlu uji coba kembali, yaitu menentukan kualitas dan realitasnya. Selanjutnya adalah skala konstruksi. Nah, ini adalah proses pembuatan item dari pertama sampai akhir. Nah, di sini kita menggunakan teori tadi yang kita bahas, konstruk psikologi. Nah, di sini kita menggunakan konstruk psikologi dan di dalamnya ada teori-teori yang kita gunakan. Nah, kalau di sini yang di konstruksi ini wajib kita melakukan juga kualitas dan realitas. Nah, selanjutnya adalah perbedaan skala dan angket. Nah, perbedaan skala dan angket ini bisa dilihat dari fungsi dan tujuannya. Yang pertama ada data. Nah, pada skala itu datanya bersifat deskriptif mengenai si aspek. Nah, dia ada data deskriptifnya. Kemudian pada angket itu bersifat faktual, jadi melihat fenomena yang ada secara fakta. Nah, kemudian pada pertanyaan, kalau pada skala itu adalah jawabannya tidak langsung mengarah keadaan diri subjek. Kalau pada skala dia tidak langsung pada diri si subjek. Nah, sedangkan pada angket itu langsung terarah. Misalnya kita mau melihat konstruk psikologi tentang motivasi. Nah, pada skala itu jawabannya nggak langsung motivasi, tapi bagaimana sih pernyataan itu menyangkut dengan si konstruknya, tapi tidak langsung kepada konstruknya. Sedangkan pada angket itu langsung terarah, misalnya motivasi. Apa sih yang membuat kamu termotivasi? Nah, itu adalah pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan dari si angket, langsung terarah ke konstruknya. Nah, selanjutnya adalah subjek. Nah, pada skala itu subjek tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki. Nah, si subjek ini nggak tahu arah konstruk psikologi yang ingin ditanyakan. Nah, sedangkan pada si angket, subjek itu mengetahui informasi dari bentuk pertanyaan. Nah, dari bentuk pertanyaan yang kita tanyakan kepada si subjek tahu arahnya kemana. Nah, ini perbedaan antara skala dan angket. Kemudian, format respon. Format respon pada skala diberi skor melalui proses perskalaan. Nah, proses perskalaan misalnya kita menggunakan skala Likert, beda lagi kan skornya ketika kita menggunakan rating scale, beda lagi, dan banyak yang lainnya. Nah, kemudian kalau pada angket itu format respon itemnya tidak dapat diberi skor, hanya kode. Nah, di sini tidak diberikan skor, tapi ada beberapa aspek-aspek yang muncul yang memang sesuai dengan yang ditanyakan, itu diberikan kode. Nah, selanjutnya itu ada rancangan. Pada skala, rancangan itu mengungkap satu tujuan ukur. Nah, pada skala kita hanya bisa mengungkap satu tujuan ukur. Sedangkan pada angket itu mengungkap data dan informasi mengenai banyak hal. Nah, pada angket itu banyak hal yang kita temui di sana, informasinya semakin terungkap. Nah, ini lebih banyak ke si angket, informasi yang kita peroleh. Kemudian, data hasil di sini pada skala diuji dan memiliki realitas yang tinggi. Nah, kalau pada skala ketika kita menganalisis data hasilnya, semakin tinggi realitasnya, semakin bagus skalanya. Tapi semakin rendah realitasnya, semakin kurang bagus skalanya. Nah, ini
yang di skala. Kemudian kalau pada angket itu tidak perlu kita uji hasil. Nah, kemudian selanjutnya validitas. Validitas pada skala adalah ingin melihat sejauh mana sih ketepatan ataupun kelayakan sebuah alat ukur ataupun itemnya. Nah, dalam validitas kan ada nilai-nilai yang harus kita peroleh dalam sebuah skala. Misalnya, menurut pendapat Bapak Azwan, dia mengatakan validitas yang bagus itu adalah item yang memiliki nilai 0,3. Nah, ini dianggap validitas itu adalah layak ataupun item itu layak digunakan. Kemudian pada validitas angket ini tidak memiliki tujuan dan kelengkapan informasi, berarti tidak jelas. Dia tidak menggunakan validitas yang 0,3, tapi menggunakan validitas yang lain. Nah, untuk materi yang sudah sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan Zakarika. Uzara mau bertanya, kira-kira bagaimana ya kita mengukur skala konstruksinya itu, tapi kita harus mengaitkan dengan si teorinya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, ketika kita mau menentukan konstrak, bagaimana sih cara mengaitkan dengan teori? Nah, ini adalah salah satunya. Kita harus banyak baca referensi buku. Nah, berdasarkan referensi buku ini, apa sih yang kita temui? Nah, kemudian misalnya tentang kontrak psikologi. Nah, kita harus pahami dulu kontrak psikologi dan psikologi itu apa saja. Ketika kita menentukan konstrak, kita lihat ada nggak tokoh-tokoh yang menyatakan kontrak psikologi. Nah, itu baru kita bisa menentukan kontrak psikologi sebagai alat ukur. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Siti Bu, jadi kan pertanyaannya ketika kita menetapkan kontrak psikologi berdasarkan apa sih Bu? Nah, terima kasih Siti. Nah, ketika kita mau menetapkan kontrak psikologi, kita harus tahu dulu tujuan alat ukur kita untuk apa sih. Nah, kemudian apakah ini dibutuhkan? Nah, ketika kita dibutuhkan, kita buat sebuah alat ukur. Misalnya yang lagi fenomenal sekarang apa? Yang dibutuhkan untuk mengukur sebuah perilaku. Nah, itu boleh ditetapkan sebagai alat ukur. Kemudian dicari teorinya, ada nggak yang mengatakan tentang hal indikator perilaku tersebut. Nah, selanjutnya adalah ini ada tugas. Nah, tugas ini wajib dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman itu harus tetapkan konstrak psikologi berdasarkan teoretik. Nah, teman-teman tugasnya di rumah adalah baca buku yang mengenai konstrak psikologis, kemudian tetapkan sebuah konstrak psikologi berdasarkan teori para ahli yang sudah teman-teman baca. Nah, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video untuk mata kuliah penyusunan skala psikologi yang digunakan untuk keperluan PDD UKT-PT Bidang Pengajaran Serdos 2025 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.